Yang awalnya pengen buat mantan cemburu karena dicampakkan, namun perlahan status palsu berkembang menjadi uwu. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul Wednesday 3:30 PM. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Wednesday 3:30 PM versi UBR Entertainment. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Eunwoo yang diputuskan oleh pacarnya. Hubungan itu berakhir pada hari Rabu jam 3:30 di sebuah kafe. Eunwoo sangat sedih ditinggal oleh kekasihnya guys. Ditinggal pas sayang-sayangnya kayaknya nih ya. Setelah hari berlalu, Eunwoo dan mantan pacarnya Seungkyu merasa sangat canggung karena mereka bekerja di perusahaan yang sama. Nah, di sisi lain, wanita bernama Nayeon ingin belajar di luar negeri. Ia pun mempercayakan kafe miliknya agar dikelola oleh temannya yaitu Jaewon. Nayeon juga meminta Jaewon untuk mengembalikan sepasang cincin yang ditinggal oleh pelanggan. Mungkin suatu hari seseorang yang akan mengambil kembali cincin tersebut. Nayeon dan Jaewon saling mencintai. Setelah kembali, Nayeon ingin hidup bersama Jaewon sambil mengelola kafe bersama. Dalam perjalanan pulang, Eunwoo dan Jaewon berpapasan. Ternyata mereka adalah dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Karena kaget, Jaewon terjatuh dari tangga. Lalu Eunwoo membawa Jaewon pulang ke rumahnya untuk dirawat. Jaewon khawatir, ia takut suatu saat Eunwoo juga terjatuh dari tangga tersebut. Apalagi dengan umurnya yang sekarang yang sudah menginjak 30 tahun. Eunwoo sangat tersinggung mendengar perkataan itu guys. Nah, tak lama Jaewon dikejutkan dengan kabar bahwa kafe yang ia kelola mengalami kebakaran besar. Wow, gawat nih. Jaewon merasa sangat terpukul, ia merasa telah mengecewakan wanita yang ia cintai. Eunwoo berkata mungkin dirinya lah penyebab kebakaran tersebut. Nah, saat diputuskan pacarnya, Eunwoo meninggalkan sesuatu di kafe tersebut dan berharap agar semuanya menghilang. Mungkin itulah harapannya sehingga membuat kafe kebakaran. Jaewon menanggapi itu hanya candaan. Eunwoo kemudian lanjut bercerita bahwa dalam seminggu wanita terlihat lebih tua pada hari Rabu jam 3:30. Mungkin itu juga sebabnya ia diputuskan oleh pacarnya. Di hari yang sama, mereka berdua sama-sama mengalami kesedihan yang berat guys. Esok paginya, Eunwoo terkejut mendapati Jaewon berada di rumahnya. Jaewon berkata walaupun mabuk namun tidak ada yang terjadi di antara mereka. Karena tidak suka, Eunwoo pun mencoba mengusir sahabatnya tersebut. Namun dengan baiknya Jaewon membuatkan sarapan untuk Eunwoo dan setelahnya mereka pun meninggalkan rumah untuk beraktivitas secara bersamaan. Anehnya, tak lama Jaewon kembali ke rumah Eunwoo dan mulai membersihkan rumah. Apa sebab nih? Entahlah. Malamnya Eunwoo pulang ke rumah dan kaget dong ya kan mendapati Jaewon masih berada di sana. Ngapa kau Jaewon? Ternyata saat mabuk Eunwoo ikut sedih mendengar cerita Jaewon hingga tanpa sadar ia mengajak Jaewon untuk tinggal bersama di rumahnya. Eunwoo tidak terima, ia ingin menarik semua perkataannya. Namun Jaewon tidak mau pergi begitu saja. Jaewon berencana memperbaiki kafe dengan uang sewa rumah yang ia miliki. Jaewon berjanji akan membantu Eunwoo kembali bersama pacarnya asal ia diizinkan untuk tinggal. Mendengar perkataan itu, Eunwoo pun menyetujuinya guys. Berikutnya proyek 3:30 pun dimulai. Menurut penelitian, wanita terlihat lebih tua pada hari Rabu jam 3:30 sore nih guys. Kenapa gitu? Entahlah. Oleh karena itu Eunwoo harus terlihat lebih muda dan energik dari wanita umumnya di waktu tersebut. Sebelumnya Jaewon sudah berjanji untuk membantu Eunwoo nih ya.
Nah, esoknya Eunwoo bertemu dengan Seungkyu yang sudah mempunyai pacar baru bernama Maesaroh. Seungkyu mengajak Eunwoo ikut makan bersama, namun Eunwoo harus menemui Jaewon. Rupanya Jaewon membawa Eunwoo ke sebuah taman yang sangat cantik dipenuhi dengan bunga. Melihat Eunwoo yang berbunga-bunga, Jaewon langsung memfotonya dan berikutnya memposting foto tersebut di Instagram. Di tempat lain, sang mantan si Seungkyu ini terpesona guys melihat kecantikan Eunwoo di postingan tersebut. Begitulah kalau udah jadi mantan. Tak lama, Eunwoo dan Seungkyu kembali bertemu di dalam lift. Eunwoo mencoba berbaik hati dengan memberikan Seungkyu dan Maesaroh setangkai bunga. Namun dengan cepat Seungkyu menolaknya. Sekembalinya ke kantor, Eunwoo dipuji oleh rekan-rekan bawahannya. Mereka berkata Eunwoo terlihat lebih cantik dari biasanya. Di sisi lain, Jaewon sedang membereskan kafenya yang kebakaran. Ia bersyukur cincin pelanggan yang disimpannya masih ada di kotak penyimpanan. Malam harinya, Jaewon menjelaskan peraturan yang ia buat kepada Eunwoo. Ia ingin agar mereka dapat menjaga kehidupan pribadinya masing-masing. Eunwoo berkata tidak peduli setua apapun. Baginya, Jaewon tetaplah seorang anak kecil. Iya, mereka dulu sahabatan gitulah dari kecil ya guys. Minggu depannya, Jaewon kembali menjalankan proyek 3:30 sore dengan membawa Eunwoo ke sebuah toko kue. Eunwoo terlihat bahagia guys menikmati kue tersebut. Setelah melihat Eunwoo yang berbahagia, Jaewon kembali memfotonya dan mempostingnya di Instagram. Begitupun seterusnya, Jaewon selalu menemani Eunwoo setiap hari agar Eunwoo terlihat bahagia. Di sisi lain, setiap melihat postingan Instagram Eunwoo, Seungkyu sang mantan melihat wanita-wanita di sekitarnya tampak menua. Wanita-wanita tersebut rupanya minder melihat kecantikan Eunwoo. Nggak tuh? Setelah itu, dengan sengaja Seungkyu menemui Eunwoo yang sedang sendirian. Seungkyu berpura-pura menanyakan proyek terbaru perusahaan. Sang mantan menduga Eunwoo sedang berkencan dan ia tidak ingin hal itu merusak masa depan perusahaan. Eunwoo menjawab ia akan mempersiapkan proyek tersebut dengan sempurna. Sambil minum, Eunwoo mengingat masa lalu. Dulu Eunwoo dan Seungkyu saling berbahagia karena akhirnya mereka bisa bekerja di perusahaan yang sama. Namun sekarang mereka sudah berpisah dan saling menjauhi. 님도 하나 드세요. 괜찮습니다. 전 단 건 별로라. Sekembalinya di rumah, Eunwoo langsung memarahi Jaewon karena memakai bandana miliknya tanpa seizinnya. Mereka pun saling memarahi karena Jaewon juga tidak terima karena Eunwoo memakai sandal miliknya. Akan tetapi guys, tak butuh waktu lama, mereka dengan cepat berbaikan. Di suatu pagi, Eunwoo meninggalkan file kerjanya di rumah. Ia pun meminta bantuan Jaewon untuk mengantarkan filenya tersebut. Namun sepertinya Jaewon menolak. Nah, saat ingin menjemput file tersebut, Eunwoo bertemu dengan Seungkyu dan Maesaroh. Eunwoo sepertinya iri dengan kemesraan yang mereka perlihatkan. Namun tiba-tiba Jaewon datang dan langsung memeluk Eunwoo. Eunwoo pun mulai memainkan perannya agar Seungkyu cemburu melihat kemesraan mereka. Dan sepertinya rencana mereka berhasil untuk membuat Seungkyu cemburai. Saat makan malam, Eunwoo kembali teringat. Setelah diputuskan, Eunwoo berencana menghubungi Seungkyu kembali. Namun tanpa sengaja ia melihat Seungkyu sudah mempunyai pacar yang baru. Eunwoo sangat sedih dong mengingat hal itu hingga ia menghabiskan semua makanannya. Eunwoo berkata malam itu ia sangat sedih dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Jaewon dapat melihat bahwa Eunwoo masih mencintai mantan pacarnya. Akhirnya Jaewon berhasil memperbaiki kafenya yang kebakaran. Sebagai tanda syukur, Jaewon ingin memberikan kebahagiaan kafe kepada Eunwoo. Seperti biasa, ia mengajak Eunwoo ke suatu tempat yang indah. Jaewon ingin memberikan kebahagiaan kepada Eunwoo. Jaewon memberikan kopi buatannya sambil memfoto Eunwoo yang terlihat sedang bahagia.
Di sisi lain, Seungkyu dan pacarnya Mai Saroh sedang melihat postingan Instagram Eunwoo yang tampak bahagia. Mai Saroh menduga bahwasannya Eunwoo sedang berpacaran dengan seseorang. Mai Saroh sepertinya iri melihat Eunwoo mendapatkan pacar yang sangat romantis. Dan sepertinya memang benar karena setiap harinya hubungan Eunwoo dan Jaewon seperti orang sedang berpacaran, uwu-uwu gitu ya guys. Suatu malam, Jaewon mengajak Eunwoo nonton film bersama, bukan film dewasa tentunya. Eunwoo memarahi Jaewon karena melihat poster-poster film dewasa. Oh iya ternyata. Namun ternyata Eunwoo sudah lebih dulu melihat film dewasa tersebut guys. Eunwoo merasa sangat malu. Ia beralasan film itu sudah ditonton banyak orang. Pagi harinya, Jaewon pamit kepada Eunwoo karena ia akan pergi ke Pulau Jeju untuk mempelajari kopi. Jaewon berkata kemungkinan ia tidak bisa menemani Eunwoo Rabu ini. Namun ia sudah mempersiapkan kencan yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu? Tunggu saja. Selanjutnya, Eunwoo datang ke suatu tempat yang indah. Namun ia merasa risih karena semua orang di sana datang berpasang-pasangan. Eunwoo mulai berprasangka buruk nih. Ia menduga Jaewon sengaja membohonginya dengan mengundangnya ke tempat tersebut. Tapi guys, tahu nggak kalian? Nggak lama akhirnya Jaewon datang ke tempat itu untuk menemani Eunwoo yang seorang diri. 설거지를 부탁할게. 아, 나 진짜 거기 딱 써라. Sebelumnya, Jaewon sedang mempelajari kopi dengan seorang pria. Setelah belajar, Jaewon berencana langsung menemui Eunwoo, namun ia terhambat karena di Jeju sedang hujan lebat. Tanpa pikir panjang, Jaewon menerobos hujan dan langsung menuju bandara agar bisa pulang memenuhi janjinya. Jaewon sudah khawatir karena sepertinya penerbangannya dibatalkan. Namun pramugari mengabarkan bahwa semua penerbangan tetap berjalan walaupun karena cuaca masih ya gitulah ya. Dan beberapa saat kemudian Jaewon pun berhasil menemui Eunwoo. Awalnya Eunwoo merasa gitu guys karena Jaewon menemaninya di tempat indah. Namun ia kembali teringat kenangan masa lalu saat sedang berkencan bersama Seungkyu. Diceritakan saat mereka kecil Eunwoo dan Jaewon bertemu dengan seekor anjing. Mereka menamainya Benny. Eunwoo dan Jaewon sangat suka bermain dengan anjing tersebut. Namun suatu hari Benny tewas guys karena mengalami kecelakaan. Peristiwa itu membuat Eunwoo dan Jaewon takut untuk memelihara seekor anjing. Oh, selanjutnya di kafe, Imron, tahu kalian Imron kan? Ia terpesona dengan kecantikan wanita bernama Yuyun yang datang melamar pekerjaan. Si Imron ini sangat bahagia karena Jaewon menerima Yuyun bekerja di kafe mereka. Nah, malamnya Eunwoo terkejut karena Seungkyu mengajaknya untuk bertemu. Ngapa tiba-tiba sang mantan ngajak ketemu nih? Jaewon berkata belum saatnya Eunwoo menemui Seungkyu karena ia sedang menyiapkan langkah selanjutnya. Esoknya tanpa sengaja Eunwoo bertemu dengan Seungkyu sang mantan guys. Eunwoo langsung bertanya mengapa Seungkyu ingin menemuinya. Namun sang mantan terdiam, sepertinya ia belum siap mengutarakan perasaannya. Di kafe, Yuyun sedang menceritakan pengalamannya ketika ia berusaha menggait hari pasangannya. Tidak mau kalah, si Imron pun mencoba memikat perasaan Yuyun. Melihat itu membuat Jaewon merasa kasihan. Esoknya, Jaewon membawa seekor anjing yang ia adopsi kepada Eunwoo. Eunwoo sangat bahagia karena anjing itu mirip dengan anjingnya yang dulu bernama Benny. Setelah berdebat panjang, mereka pun setuju untuk menamai anjing itu dengan nama Hucu. Hucu-hucu. Saat hendak keluar membeli makanan, Eunwoo terdiam karena Seungkyu tiba-tiba datang ke rumah untuk menemuinya. Melihat itu, Jaewon berpikir sepertinya rencananya berhasil dengan lancar. Namun bukannya tampak bahagia, Jaewon tampak bersedih karena sejujurnya ia sudah jatuh cinta kepada sahabatnya. 뭐야? 커피 배달 왔습니다. Berikutnya guys, Eunwoo dan Seungkyu duduk bersama di sebuah kafe. Seungkyu bertanya siapa pria tersebut. Eunwoo menjawab, pria itu teman masa kecilku yang bisa membuatnya nyaman. Tak lama Eunwoo kembali menemui Jaewon. Eunwoo berkata Seungkyu lega melihatnya merasa bahagia. Jaewon pun menjawab pria itu pasti sedang berusaha berbohong. Akhirnya kafe Jaewon kembali dibuka.
Terlihat Yuyun memanfaatkan kecantikannya untuk menarik pelanggan dan hal itu membuat Imron merasa cemburuai. Lalu Eunwoo datang ke kafe tersebut bersama teman kantornya. Si Imron pun teringat bahwa Eunwoo lah yang meninggalkan sepasang cincin tersebut. Malamnya Eunwoo dan Jaewon pergi ke supermarket untuk membeli peralatan anjing Hucu. Di sana mereka berdebat bantal mana yang lebih cocok untuk Hucu gunakan dan pada akhirnya mereka membeli 2 buah bantal yang berbeda. Lalu Eunwoo juga menemani Jaewon melepas penatnya di kursi pijat. Lucunya guys, karyawan di sana mengira mereka adalah pasangan yang baru menikah. Iya sih, banget kelihatannya. Cerita kemudian berlanjut ya. Seungkyu datang ke kafe bersama pacarnya si Maesaroh tadi. Seungkyu tersadar bahwa pemilik kafe adalah pria yang sedang dekat dengan Eunwoo. Seungkyu berniat menguji kemahiran Jaewon untuk meracik kopi yang enak. Setelah kopi diantar, Seungkyu dan Maesaroh terkagum karena Jaewon berhasil membuat kopi yang sesuai dengan pesanannya. Namun ternyata Mbak Yuyun salah mengantarkan kopi pesanan mereka guys. Lalu Jaewon pun meminta maaf sambil mengantarkan kopi yang sesuai. Seungkyu merasa malu karena salah menebak kopi di depan pacarnya. Malamnya si Imron bercerita bahwa yang meninggalkan cincin di kafe mereka adalah Eunwoo dan Seungkyu. Menyadari hal itu, Jaewon merasa iba kepada Eunwoo karena Eunwoo diputuskan sepihak oleh pacarnya. Selanjutnya Jaewon membawa Eunwoo ke sebuah toko pangsit. Rupanya dari dulu setiap Eunwoo mengalami patah hati, Jaewon selalu membelikannya pangsit dari toko tersebut guys. Pemilik toko yang sudah tua itu tidak berubah sampai sekarang. Kayaknya rajin ngaji deh nih, makanya awet muda. Cerita berlanjut ya, karena hujan lebat berpetir, Eunwoo dan Jaewon ingin membawa Hucu tidur di kamarnya masing-masing. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka pun tidur bersama di ruang tengah. Saat tertidur, mereka saling berpegangan tangan dan tampak bahagia. Oke guys, cerita lanjut esok ya. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.